Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Silaturahmi Jejak Karuhun Channel. Semoga sehat selalu buat para kalian semua. Kali ini kita akan mengulas sejarah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yuk kita simak bersama ulasan berikut ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula dari misi para mubaligh dalam mengislamkan Jawa yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya, para Wali Songo memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral segala sesuatunya. Atas dukungan Wali Songo tersebut, terutama atas dasar perintah Sunan Ampel, maka Raden Patah ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam dan membuka pesantren di desa Glagah Wangi. Tidak lama kemudian, desa ini banyak dikunjungi orang, tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan dan bahkan menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Islam pertama ini didirikan oleh Raden Patah atas restu dan dukungan para Wali Songo yang diperkirakan tidak lama setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit, semasa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima atau Kertabumi, yaitu tahun 1478 Masehi. Sinengkelan, ditandai dengan Condro Sengkolo, Sirno Ilang Kertaning Bumi. Adapun berdirinya Kerajaan Demak Sinengkelan, Geni Mati Siniram Janmi, yang artinya tahun Soko 1403 atau 1481 Masehi. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Brawijaya V. Dan sebelum berstatus kadipaten, lebih dikenal orang dengan nama Glagah Wangi, yang menjadi wilayah Kadipaten Jepara dan merupakan satu-satunya kadipaten yang adipatinya memeluk agama Islam. Menurut cerita rakyat, orang yang pertama kali dijumpai oleh Raden Patah di Glagah Wangi adalah Nyai Lembah yang berasal dari Rawa Pening. Atas saran Nyai Lembah inilah, Raden Patah bermukim di desa Glagah Wangi yang kemudian dinamai Bintoro Demak. Kemudian dalam perkembangannya dan semakin ramainya masyarakat, akhirnya Bintoro menjadi ibu kota negara. Berikut ini raja-raja Kerajaan Demak. 1. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Raden Patah, tahun 1500 sampai tahun 1518. Raden Patah pada masa sebelum mendirikan Kerajaan Demak terkenal dengan nama Pangeran Jimbun, dan setelah menjadi pendiri Kerajaan Demak raja bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting pada masa pemerintahan Raden Patah. Dan Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang letaknya di tengah kota alun-alun Demak. Kedudukan Demak semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Namun, walaupun begitu, hal itu suatu saat juga menjadi ancaman bagi kekuasaan Demak. Karena itu pada tahun 1513, Raden Patah mengutus putranya sendiri yaitu Pati Unus dan para armadanya diutus untuk menyerang Portugis di Malaka. Walau serangan ke Malaka sudah dibantu oleh Aceh dan Palembang tetapi gagal dikarenakan kualitas persenjataan yang kurang memadai dibanding Portugis di Malaka. 2. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Pati Unus, tahun 1518 sampai tahun 1521. Pada tahun 1518 ketika Raden Patah sudah wafat kemudian pemerintahan Kerajaan Demak digantikan putranya sendiri yaitu Pati Unus. Pati Unus sangat terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis yang telah menguasai Malaka. Dan karena keberaniannya itu Pati Unus mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor. Ia juga mengirim katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka. Hal itu mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan.
3. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Sultan Trenggono, tahun 1521 sampai tahun 1546. Ketika Pati Unus wafat, Pati Unus tidak memiliki putra. Jadi tahta kerajaan digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Trenggono. Dan di bawah pemerintahan Sultan Trenggono inilah pemerintahan Demak mencapai masa kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani, dan berhasil memperlebar wilayah kekuasaannya yang meliputi dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada turun-temurun berdirinya Demak sampai masa pemerintahan Raden Trenggono, musuh utama Demak adalah Portugis yang mulai memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat, dan alhasil pihak Portugis bisa mendirikan benteng Sunda Kelapa di Jawa Barat. Pada tahun 1522 Sultan Trenggono mengirim tentaranya ke Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah, yang bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Tahun 1527 Fathahillah dan para pengikutnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan sejak saat itulah Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna, dan sampai saat ini dikenal dengan nama Jakarta. Sultan Trenggono yang berencana menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Demak, dan untuk mewujudkan cita-cita itu Sultan Trenggono mengambil langkah cerdas sebagai berikut. Menyerang daerah Pasuruan di Jawa Timur, kerajaan Hindu Supit Urang. Dipimpin Sultan Trenggono sendiri, serangan ke Pasuruan tidak membawa hasil, karena Sultan Trenggono meninggal. Pelbagai Jawa Barat, Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dipimpin Fathahillah. Fathahillah mengadakan perkawinan politik. Misalnya, Pangeran Hadiri dijodohkan dengan putrinya, Adipati Jepara. Fathahillah dijodohkan dengan adiknya. Pangeran Pasarehan dijodohkan dengan putrinya, menjadi Raja Cirebon. Joko Tingkir dijodohkan dengan putrinya, Adipati Pajang. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475. Bukti sejarah yang mengabarkan tentang keberadaan kerajaan ini di masa lalu sudah cukup banyak didapatkan. Adapun beberapa bukti lain yang berupa peninggalan bersejarah seperti bangunan atau benda-benda tertentu juga masih terpelihara hingga sekarang. Beberapa bangunan atau benda peninggalan Kerajaan Demak yaitu sebagai berikut. 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang paling dikenal tentu adalah Masjid Agung Demak. Bangunan yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 ini masih berdiri kokoh hingga saat ini meski sudah mengalami beberapa renovasi. Bangunan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di Jawa. Jika Anda tertarik untuk melihat keunikan arsitektur dan nilai-nilai filosofisnya, datanglah ke masjid ini. Letaknya berada di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. 2. Pintu Bledek. Dalam bahasa Indonesia, bledek berarti petir. Oleh karena itu, pintu bledek bisa diartikan sebagai pintu petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Berdasarkan cerita yang beredar, pintu ini dinamai pintu bledek tak lain karena Ki Ageng Selo memang membuatnya dari petir yang menyambar. Saat ini, pintu bledek sudah tak lagi digunakan sebagai pintu masjid. Pintu bledek dimuseumkan karena sudah mulai lapuk dan tua. Ia menjadi koleksi peninggalan Kerajaan Demak dan kini disimpan di dalam Masjid Agung Demak. 3. Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter mencapai 1 meter yang berfungsi sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan Masjid Demak. Ada 4 buah Soko Guru yang digunakan masjid ini, dan berdasarkan cerita semua Soko Guru tersebut dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Sunan mendapat tugas untuk membuat semua tiang tersebut sendiri, hanya saja saat ia baru membuat 3 buah tiang setelah masjid siap berdiri, Sunan Kalijaga dengan sangat terpaksa kemudian menyambungkan semua tatal atau potongan-potongan kayu sisa pembuatan 3 Soko Guru dengan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi Soko Tatal alias Soko Guru yang terbuat dari tatal. 4. Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan yang terdapat di Masjid Agung Demak juga merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang bersejarah dan tak boleh dilupakan.
Kedua alat ini digunakan pada masa silam sebagai alat untuk memanggil masyarakat sekitar masjid agar segera datang melaksanakan sholat 5 waktu setelah azan dikumandangkan. Kentongan berbentuk menyerupai tapal kuda memiliki filosofi bahwa jika kentongan tersebut dipukul, maka warga sekitar harus segera datang untuk melaksanakan sholat 5 waktu secepat orang naik kuda. 5. Situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu dibuat seiring berdirinya bangunan Masjid Demak. Situs ini dahulunya digunakan sebagai tempat berwudu para santri atau musyafir yang berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat. Namun, saat ini situs tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk berwudu dan hanya boleh dilihat sebagai benda peninggalan sejarah. 6. Maksuroh. Maksuroh adalah dinding berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi bangunan Masjid Demak. Maksuroh tersebut dibuat sekitar tahun 1866 Masehi, tepatnya pada saat Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Adapun tulisan dalam kaligrafi tersebut bermakna tentang keesaan Allah. 7. Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah singgasana para sultan yang kemudian dialihfungsikan sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Peninggalan kerajaan Demak yang satu ini hingga kini masih terawat rapi di dalam tempat penyimpanannya di Masjid Demak. 8. Piring Campa. Piring Campa adalah piring pemberian seorang putri dari Campa yang tak lain adalah ibu dari Raden Patah. Piring ini jumlahnya ada 65 buah. Sebagian dipasang sebagai hiasan di dinding masjid, sedangkan sebagian lain dipasang di tempat imam. Demikian ulasan sejarah dan peninggalan kerajaan Demak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.